gue boleh kelihatan baju kayak entah lu mau bilang satpam or whatever, tapi sebenarnya gue berani menyebut jabatan gue atau pekerjaan gue freelance. Keren ya, freelance. Sebenarnya bahasa Indonesianya pengangguran. Gue nggak tahu siapa yang pertama kali menemukan kata freelance sampai kedengaran pengangguran keren. Weh bro, kerja lo apa? Gue freelance. Lu kok hari Senin nggak kerja? Wes, gue freelance. Lu kok hari Sabtu kerja? Gue freelance. Padahal jomblo sebenarnya. Bukan masalah freelance itu kalau Sabtu kerja. Oke. Nggak, sebenarnya gue nggak pengangguran. Kerjaan gue dosen, asisten dosen di salah satu perguruan tinggi gitu ya. Nah itu jangan ditepuk tanganin, bukan cita-cita soalnya. Tapi kalau ngomong cita-cita, waktu kecil gue pernah cita-cita jadi guru. Ya nyerempet dikit lah ke dosen kan. Dosen kan beda-beda dikit gitu, terutama di crowdnya yang dilatih, yang diajar gitu kan, anak-anak muda yang agak tua-tua dikit. Waktu itu gue pernah jadi guru. Cerita soal guru, gue inget guru SD gue, namanya Bu Ika gitu ya. Bukan Bu Ika, Bu Ika. Yang gue inget, satu hari dia pernah bikin satu kelas tuh kecelek. Jadi suatu hari di kelas dia ngomong, kan namanya kalau SD gitu, kalau SD nggak ada tuh namanya guru fisika, guru apa, nggak ada. Satu guru wali kelas ngajar semua mata pelajaran, bener kan? Nah satu hari dia ngomong di kelas, anak-anak lagi pada berisik, berisik gitu kan. Diam anak-anak diam. Nggak diam dong, namanya bocah lo gituin, bodo amat gitu. Tiba-tiba dia gebrak meja, bra, kalau kalian nggak bisa diam, minggu depan kita ulangan mendadak. Semua diam. Terus mau ketawa, ibu goblok gitu. Enggak, mereka nggak bilang goblok waktu itu, gue juga nggak bilang goblok. Cuman intinya ulangan mendadak bilang-bilang gitu. Wah si ibunya terlihat tertekan gitu. Anjing, gue salah men gitu. Gue ngomong minggu depan ulangan mendadak. Kita ketawa itu gitu kan. Kemudian setelah itu kita istirahat, apa dulu sebutnya keluar main ya. Keluar main ya. Keluar main. Ketawa angkatan. Anyway, begitu masuk lagi, semua pada masih ketawain kan, ibu bego. Enggak, sekali lagi mereka nggak ngomong bego. Terus, tapi yang bikin gue kaget adalah muka si Ibu Ika itu udah, tadi itu kayak yang malu gitu kan. Balik-balik muka dia sumringah. Pada bingung, wih ada apa nih? Anjir, dia mau ngapain lagi? Pada takut semua, akhirnya pada diem. Sukses gitu kan. Sampai akhirnya ketika udah mau pulang, kita kan berdoa dulu kan. Jadi disuruh ya ayo doa. Selesai berdoa, berdiri, beri salam gitu kan. Udah kasih salam, penasaran gue sama temen gue bertiga samperin tuh. Bu, saya udah gak tahan bu, saya janji saya gak bakalan berisik seminggu. Kasih tahu saya, rahasianya apaan? Kenapa ibu jadi seneng? Ah gak mau. Wah bu, tolong bu, sebulan deh. Ya udah ya, sebulan, janji salaman. Sekarang gini, saya bilang minggu depan kita ulangan mendadak. Tapi kan saya gak bilang ulangan apaan. Itu gue bener-bener kayak anjing, gue kena tipu men. Itu cuman harusnya itu logika banget kan, kayak dia nggak bilang ulangan apaan, jadi mau nggak mau mesti belajar gitu. Dan 1 minggu ada 5 hari, mati aja. Anyway, yes, ketawa. Oke. Anyway, sorry gue banyak contekan. Berikutnya itu, gue kalau masih kecil, gue ingat banget ya, banyak yang sering ngomong cita-cita. Kalau anak kecil cita-cita paling populer tuh ada 3. Yang pertama, arsitek. Gue gak tahu kenapa disebutnya keren, arsitek kali ya. Yang kedua, pilot. Lu tanya anak kecil manapun, kalau nggak arsitek, pilot, atau yang ketiga? Dokter. Sebenarnya dokter itu kemarin gue sempat lihat siapa ya? Raditya Dika ya? Radit ya? Ngomongin Susan kan? Sebenarnya tuh dokter itu kebagi dari 4 ya, dari motivasi kan. Yang kayak Susan, yang psycho, yang cuma pengen nyuntikin orang lewat. Yang emang beneran jadi dokter, gue mau jadi dokter gitu. Atau yang kayak Cila, mau nyembuhin teman-teman Cila yang sakit itu egois men. Cuman temennya doang, kalau orang lain gue gak mau tahu gitu. Kesel banget. Dan orang yang keempat itu orang-orang seperti gue, anak kecil porno dan cunihin. Gue pengen bisa memerintahkan orang buka baju tanpa harus mengancam gitu. Lo bayangin kalau misalnya let's say ya pemerkosa gitu, kamu buka baju, iya bang, ampun gitu. Kalau dokter, sorry bisa tolong buka bajunya? Oh iya dok. Lu bayangin tapi bahayanya apa? Kalau orang-orang kayak gue jadi dokter gitu kan, yang cunihin gitu. Let's say yang datang cewek cantik gitu kan. Dok, tenggorokan saya radang. Oh ya, coba buka celananya. Gitu. Tapi bayangin kalau yang datang cowok atau cewek yang kurang cantik gitu kan. Dok, di dada saya ada benjolan. Coba buka mulut. Dari lidah. Oh kamu kanker. Gue gak mau men gitu. Sorry, itu no offense ya, itu bercanda. Sorry ya.
apa tadi? Oh iya, gue sebenarnya gue kerjanya banyak gitu, makanya gue berani bilang freelancer gitu. Soalnya gue selain dosen, gue juga musisi. Gaya dong. Sebelum musisi, gue sebenarnya mau bahas. Semua setuju ya kalau musisi itu profesi ya? Semua setuju ya? Pertanyaan gue sebenarnya apa ya? Penamaan tuh siapa yang bikin sih gitu? Contoh, keyboardis main apa? Gitaris? Gue sebenarnya ini agak melenceng nih. Kalau analis? gue kadang-kadang bingung gitu kan, karena salah satu kerjaan gue kan data analis gitu. Gue gitaris, vokalis, data analis. Oke, anyway, I choose to say gue bukan data analis karena gue nggak suka anal. Anyway, kelihatannya kalau badan gue kayak gini, gue main musik apa? Alat musik apa? Kolintas. Enggak, gue nggak main bass. Gue main deket-deket lah. Suling. Gue nggak bisa niup-niup, nggak jago. Gue mainnya gitar. Sebenarnya itu juga ada alasannya gitu. Awalnya gue cuma suka nyanyi. Cuman kan kalau kata orang, lu cuma bisa nyanyi, nggak ngefek. Orang penyanyi bagus, keren, banyak. Ariel nggak buka mulut bisa nyanyi bagus gitu. Terus akhirnya gue bilang, oke, gue mesti belajar alat musik. Ketika belajar alat musik, gue mikir kan mau belajar apa. Orang tua di rumah mintanya piano. Pasti dong namanya orang tua, piano klasik. Nggak, gue nggak mau. Biola, nggak, gue nggak mau. Akhirnya gue milih gitar. Itu juga ada alasannya sebenarnya. Ya gue nggak mau munafik lah ya. Pertama kali belajar main alat musik, itu pikiran gue mau deketin cewek. Pernah nonton video klipnya Bruno Mars yang Green? Tahu betapa susahnya mau ngeraih cewek kalau pakai piano? Either ceweknya mesti punya piano, atau lo mau bawa piano. Gue nggak mau bawa piano, itu yang pasti. Atau kalau gue ganti pianika, gue nggak bisa nyanyi dong. Niu, main apa gue? Ya. Terus juga biola. Kenapa gue nggak mau main biola? Biola tuh keren loh, jujur. Tapi bayangin ya, kalau misalnya gue mau nembak cewek gitu, gue mainin lagi. Sayang, tapi dia di sini. Sayang, kamu mau nggak jadi pacar aku? Kenapa? Ada apa ya? Makanya gue pilih gitar gitu, karena gitar juga selain enak dibawa gitu kan ya, gitu bawa kemana-mana enak gitu ya. Gila men, gue nyontek mulu men. Kalau ujian fail gue. Terus ada satu cita-cita gue yang waktu kecil, tapi gue putuskan untuk enggak ya. Apalagi setelah ngeliat sekarang, ada satu jabatan pekerjaan yang dulu keren banget, sekarang tuh jadi kayak, sorry ya, kayak musuh masyarakat. Namanya polisi men. Dulu gue nganggep polisi tuh kayak orang tua. Very simple ya, contoh, gue kasih contoh, orang tua. Misalnya, gue melakukan kesalahan, let's say, gue di rumah mecahin kaca. Bokap gue manggil itu, dipanggil, dimarahin kan? Kamu tahu kesalahan kamu apa? Tahu mah, ya udah, jangan lakuin kesalahan lagi. Polisi juga sama, misalnya lagi nyetir ya, prit, nggak mungkin dia manggil nama gue, dia nggak kenal, ya kan? Dia prit, berhenti. Bapak tahu kesalahan bapak apa? Tahu pak, apa yang ngebedain? Setelah ngomong begitu, orang tua, lain kali jangan lakuin kesalahan lagi ya. Kalau polisi, lain kali jangan lakuin kesalahan lagi ya. Perbedaan di tangan ini yang bikin gue nggak mau jadi polisi. Enak sih emang kalau waktu masih kalau udah gede gitu, maksudnya udah pangkat tinggi gitu kan, ngeliatnya kayaknya enak ya tinggal nadah gitu kan. Waktu kecil kan, waktu pangkat rendah maju terus pantang mundur. Kalau udah di atas kan maju perut pantat mundur. Anyway, gue masih punya sekitar 8 bahan lagi, nggak dibicanda. Terus gue sering dibilang bawel. Karena bawel ada yang bilang, Bik, lu jadi komentator bola aja nih. Jadi dibilang komentator bola, lu nggak perlu jago, yang penting lu ngerti dikit tentang bola, lu bisa ngomong banyak. Apalagi lihat sekarang kalau komentator Indo gitu ya, banyak kok yang nggak ngerti apa-apa gue rasa gitu. Itu offside apaan, bola di gawang sendiri dibilang offside gitu kan. Terus jadi misalkan kalau komentator gimana sih, kayak ya bola dipegang oleh Buasa Losa kepada siapa sih sekarang pemain bola? Irfan namanya Bahdim. Ya Buas pada Irfan pada Buas tembak dan gol gitu kan, kayak keren gitu kan. Cuman ada satu kejadian yang membuat gue tuh nggak mau jadi komentator bola. Gue pernah nonton waktu itu pertandingan tahun 2009 PSMS Medan. Jadi mereka punya salah satu pemain namanya Coli Misrun. Mungkin udah pernah dengar ya. Kalau nggak tahu, Coli itu kawin sama tangan. Jadi bayangin ya ketika misalnya ada komentator bola gitu kan, ya bola dipegang oleh siapa lah, misalnya Buasa Losa, dioper kepada Coli Misrun, masih Coli, keluar. Itu kan males banget gitu.
Oh man, gue kayak lagi nonton live feed porno ya. Oke, terakhir. Serius ini terakhir, gue nggak bohong. Jangan dipraktekkan, saya mohon. Kalau yang di rumah, satu lagi pekerjaan yang butuh banyak ngomong itu, sorry ini beneran nggak diinin kan ya? Itu presiden. Kalau ngomong presiden, sebenarnya gue ngomong dikit dulu sih. Sekarang kita kan presiden SBY udah kedua kali kan. Tahu nggak kenapa dia menang waktu pemilihan yang kedua lawan Yusuf Kala? Sebenarnya gini, Indonesia penduduk berapa kalanya? 230 juta. Yang bisa ya kakak dong. Beda angka depan aja udah beda umur. Kalau misalnya let's say yang bisa pemilu 100 juta gitu ya, itu 60% cewek. Setahu gue, terakhir kali gue ngitung sih 90% cewek. Jadi kalau bisa menangin hati cewek, menang pemilu. Biasanya begitu. Kita lihat ya contoh dari pertama Soekarno, ganteng, tapi nggak pakai pemilu. Kalaupun dia menang, pasti menang. Soeharto baik banget gitu kan sama cewek-cewek, hormat gitu kan. BCBB nggak dihitung lah ya. Jangan diketawain jadi jalak. Terus abis itu Megawati, dia cewek, jelas dibelain. Kalau SBY katanya kan ganteng. Itu yang pertama, orang juga udah bete kali 5 tahun ngeliat dia juga, udah gak ganteng gitu kan. Tapi untuk yang kedua kali dia menang tuh masalah slogan. Orang-orang lebih milih SBY, kenapa? Karena Yusuf Kala itu ngomongnya gini, lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau SBY, lanjutkan. That's why SBY menang. Nah terakhir, serius yang ini terakhir banget, gue gak bohong. Tagihan. Ini penutupnya soalnya. Ya gue masih tahu, jadi gak lucu deh. Jadi gini, SBY, presiden-presiden itu punya kebiasaan untuk dibilangin gini, Pak, kalau pidato jangan terlalu panjang lebar. Kalau terlalu panjang, kasihan ibu-ibu. Kalau terlalu lebar, kasihan bapak-bapak. Oke, selamat malam, Dwika Putra.